Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam kenal. Saya Hanjari Desi Rufaida, seorang psikolog klinis yang juga penyintas GERD dan anxiety. Nah, teman-teman semua yang mendengarkan ini besar kemungkinan juga mengalami hal yang sama ya teman-teman ya, GERD, anxiety dan juga psikosomatis seperti itu. Di sini saya Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin membantu teman-teman semua untuk berbagi pengalaman terkait GERD dan anxiety yang saya alami kayak gitu, karena saya sudah mengalami GERD anxiety psikosomatis ini selama 2 kali teman-teman kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan mendengarkan video saya kali ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk lebih termotivasi, merasa cepat sembuh, merasa semangat seperti itu ya. Harus yakin bahwa penyakit ini insya Allah akan sembuh meskipun memang butuh proses, butuh waktu teman-teman semuanya. Nah, saya di sini mungkin akan menceritakan dulu gejala apa yang saya rasakan terkait GERD anxiety ini, yang pertama dan yang kedua. Nah, ini beda teman-teman yang dirasakan. Jadi kalau GERD anxiety yang pertama kali itu yaitu di tahun 2014, kemudian yang kedua ini di akhir tahun 2021. Jadi lama ya, sekitar 7 tahun itu udah nggak kambuh-kambuh lagi sebenarnya kayak gitu, dan makannya udah makan yang biasa, terus istilahnya stres juga wajar gitu, tapi nggak sampai kambuh. Nah, ini nggak tahu kenapa kok ya kambuh lagi ya, mungkin ujian dari Allah juga ya, yang namanya sakit kita nggak tahu kapan datangnya. Istilahnya kita juga nggak minta, kita juga nggak bisa menolak atau lari dari masalah seperti itu. Nah, mungkin saya menceritakan dulu keluhan untuk GERD anxiety yang pertama kali saya alami di tahun 2014, yaitu itu pada saat saya kuliah S2 teman-teman ya. Nah, pada saat itu awal mulainya saya mengalami diare, keluhannya diare, bener-bener yang nggak ketahan banget, diare, sakit perut, nggak nyaman. Kemudian lama kelamaan, mohon maaf ya kalau saya agak lupa ya dengan keluhan-keluhan itu, tapi saya yang menceritakan yang masih ingat saja seperti itu. Itu saya habis diare itu beberapa hari setelahnya itu saya mengalami sendawa. Jadi setelah diare itu sering mual dan sendawa tuh sehari udah nggak terhitung, mungkin bisa puluhan kali teman-teman. Saat saya sholat aja dikit-dikit sendawa seperti itu, sampai sholat tuh nggak fokus karena sering sendawa. Kemudian sering mual, kemudian langsung makan juga nggak ada, kayak enek gitu, makan tuh gampang kenyang, enek, mual. Kemudian yang saya rasakan saat itu dadanya panas, apa istilahnya ya, heartburn ya istilahnya, dadanya panas karena asam lambungnya naik. Kemudian engap, sesek gitu, seseknya tuh lebih ke arah engap gitu, kayak berat gitu dadanya tuh. Saya pikir dulu sempat mikir yang aneh-aneh, yang namanya sudah GERD anxiety psikosomatis ya teman-teman, jadi mikirnya terus jangan-jangan ini jantung nih, jangan-jangan ini apa nih lah, itu pikiran negatif itu bermunculan. Kemudian juga naik, asamnya tuh naik sampai ke mulut. Mulut saya itu bener-bener merah banget, yang bener-bener nggak tahu lah, saya nggak pernah seumur hidup mengalami mulut saya sampai merah, kayak rasa panas, asam atau pahit gitu yang dirasain. Dan itu muncul kayak kayak apa ya, gelembung-gelembung cairan kayak gitu, sering sariawan dan muncul gelembung-gelembung cairan. Aduh, kalau dilihat di cermin tuh udah nggak bisa bayangin. Saya pikir saya HIV atau apa waktu itu ya, kok sampai seperti itu kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang asam lambungnya parah ya, ulu hatinya tuh nyeri banget sampai
sampai menembus ke tulang belakang, kemudian leher, pundak semua itu kaku, pusing, keliengan, takut pingsan dan lain sebagainya, kayak gitu, lemes lah pasti. Itu yang awal yang pertama kali saya alami gejalanya itu. Nah, beda lagi untuk yang GERD anxiety psikosomatis yang saat ini terjadi di akhir tahun 2021 pada saat saya masih aktif di puskesmas, teman-temannya. Ini agak aneh sih, maksudnya saya tidak mengalami stres yang gimana-gimana ya. Kalau yang tadi kan mungkin saya stres karena awal mula masuk S2 masih penyesuaian ya, jadi di penyesuaian dengan tempat yang baru, lingkungan yang baru, mungkin ada stresornya dari situ. Nah, sebenarnya ada juga masalah keluarga, mohon maaf ya, ada juga masalah keluarga, namun sebenarnya nggak seberapa juga sih ya, nggak terlalu berpengaruh juga gitu. Kemudian kalau yang kedua ini, stresornya itu lebih ke arah mungkin saya kecapean. Ada satu waktu dimana itu pekerjaan tuh numpuk jadi satu dan saya harus keluar kota. Nah, itu pikiran saya itu nggak tenang, saya stres di situ. Nah, gejala yang saya alami saat ini adalah keliengan, itu yang sangat mengganggu sempoyongan, gangguan keseimbangan, susah jalan seperti itu. Nah, itu kemudian nyeri ulu hati, tapi nggak heartburn, nggak panas, nggak sesak nafas. Nah, itu jadi memang agak berbeda keluhannya seperti itu ya. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait keluhan GERD dan anxiety. Ikuti channel saya berikutnya, nanti saya akan menggali lebih dalam lagi terkait GERD, anxiety, dan psikosomatis. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.